Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tweediana Budi Apsari dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kali ini saya akan menyampaikan bagian dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi yang dalam perkuliahan kali ini saya akan menjelaskan tentang pesan nonverbal meliputi definisi, fungsi komunikasi nonverbal dan aspek dari nonverbal itu sendiri. Baik, kita mulai ya. Apa yang dimaksud dengan pesan nonverbal? Ya, jika dalam materi sebelumnya kita sudah bicara tentang pesan verbal, yaitu pesan yang menggunakan bahasa, baik bahasa lisan maupun tertulis, maka dalam pesan nonverbal adalah pesan yang tidak menggunakan bahasa. Kalau kita lihat di dalam PowerPoint saya yang ini ya, praktek komunikasi nonverbal itu lebih besar, yaitu sekitar 60% daripada komunikasi verbal. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pesan verbal kita itu hanya berkisar 35% saja, sedangkan pesan nonverbal itu lebih punya makna. Artinya apa? Bahwa keterampilan berkomunikasi pesan nonverbal kita akan menambah keefektifan kita berkomunikasi. Oke? Selanjutnya, apa sebab seseorang gagal menjalin hubungan? Seringkali mahasiswa akan berkata bahwa dalam keseharian kita menjalin hubungan itu gagal karena tidak peka. Ya, ada masalah dalam menyampaikan pesan yang kemudian menjadi salah pengertian atau sering disebut dengan miskomunikasi. Nah, salah satu sebab utama dalam miskomunikasi adalah perhatian para pelaku komunikasi hanya pada pesan verbal atau kata yang disampaikan. Sedangkan petunjuk nonverbal seperti intonasi suara, ekspresi wajah, gestur atau bahasa tubuh sebenarnya lebih banyak menguatkan pesan verbal yang disampaikan. Sebagai contoh ya, ketika seorang sedang marah, kita bisa menangkap kemarahan seseorang itu dengan cara menyampaikan pesan verbalnya, seperti dia berteriak, kemudian alisnya berkerut, raut wajahnya masam, sehingga tampak harus orang tersebut kelihatan suasana hatinya sedang marah. Sedang jika lawan bicaranya bisa menangkap pesan verbal nonverbal tersebut ya, yaitu wajah yang marah, maka dia akan bisa menangkap bahwa orang itu sedang marah. Baik. Selanjutnya, apa saja karakter pesan nonverbal itu? Ya, seperti telah dijelaskan bahwa pesan nonverbal adalah semua bentuk pesan selain kata-kata. Bisa dalam bentuk intonasi suara, ya, misalnya tinggi rendah, kemudian ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, dalam memahami pesan nonverbal perlu dipahami adanya dua karakteristik, yaitu petunjuk atau disebut cues dan konteks atau kondisi dan situasi di mana terjadinya pesan verbal tersebut. Contoh, ketika seorang mahasiswa hendak mengirimkan pesan WA ke dosennya untuk menanyakan deadline tugas misalnya, sebelum mengirimkan pesan, mahasiswa tersebut harus melihat jam. Apakah ini adalah waktu yang tepat untuk mengirim pesan? Jika pesan dikirim pada jam 10 malam misalnya, tentu saja dosen akan menganggap dia bukan mahasiswa yang sopan, karena jam 10 malam adalah waktu istirahat untuk dosen. Dalam hal ini konteks waktu berperan dalam berkomunikasi, karena tidak hanya dalam bentuk pesan verbal saja, yaitu tulisan di dalam WA, tapi juga pesan nonverbal, yaitu waktu mengirimkan pesan. Selanjutnya, kita memasuki definisi dengan mixed message. Mixed message itu atau dalam bahasa Indonesianya ya, pesan yang bercampur ya. Mixed message terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara pesan verbal dan pesan nonverbal. Sebagai contoh, ketika Anda sedang meminta persetujuan teman Anda atas rencana pembuatan seragam angkatan. Teman Anda menjawab tidak setuju. Namun gerakan kepalanya mengangguk ya, tidak setuju. Wah, tentu saja ini akan membingungkan lawan bicaranya. Karena antara pesan verbal yaitu tidak setuju dan petunjuk nonverbal yaitu mengangguk itu tidak sinkron.
atau tidak sesuai. Nah, ini yang disebut dengan mixed message. Jika peristiwa ini terjadi, maka Anda perlu memperhatikan dengan seksama petunjuk nonverbalnya, yaitu dalam hal ini mengangguk. Ya, karena biasanya petunjuk nonverbal itu bersifat spontan dan susah untuk direkayasa. Baik, demikian tadi pengantar dari definisi pesan nonverbal, termasuk mengapa pesan nonverbal itu penting, karakteristik pesan nonverbal, dan mixed message yang sering muncul di dalam peristiwa komunikasi. Selanjutnya, bagaimana tentang fungsi pesan nonverbal, apa saja yang termasuk pesan nonverbal, Anda bisa mengikuti dalam video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.